Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalisa Silvi dengan NIM 2024531116. Tak lupa saya ucapkan alhamdulillah dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Allah. Pertama, saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah struktur data, Bapak Dr. Pratama Setiaji, Skom Mkom. Video kali ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak. Saya ambil tema mengenai searching. Apa itu searching? Searching berarti menelusuri satu persatu atau dengan metode tertentu untuk menemukan elemen yang dicari. Nah, dalam searching sendiri ada beberapa jenisnya. Yang pertama yaitu sequential search atau linear search, yaitu mencari satu persatu dari awal sampai ketemu cocok untuk data yang belum terurut. Binary search yang kedua, mencari dengan cara membagi dua bagian terus-menerus, hanya bisa dilakukan pada data yang sudah terurut saja. Nah, selanjutnya apa itu sequential search? Sequential search adalah metode pencarian elemen dalam struktur data seperti array atau list dengan cara memeriksa setiap elemen dari awal sampai akhir, dilakukan secara berurutan, berhenti jika ditemukan, selesai jika tidak ditemukan. Nah, langkah-langkah sequential search mulai dari elemen pertama. Bandingkan elemen saat ini dengan elemen yang dicari. Jika cocok, maka pencarian akan selesai. Jika tidak, maka akan lanjut ke elemen berikutnya. Ulangi hingga ditemukan atau akhir daftar tercapai. Jika tidak ditemukan, maka hasilnya sama dengan -1. Nah, selanjutnya juga ada karakteristik sequential search, fitur, dan juga penjelasan. Jenis data sama dengan dapat digunakan untuk data yang tidak terurut. Tingkat efisiensi kurang efisien untuk data besar. Sederhana, ya sama dengan mudah dipahami dan diimplementasikan. Terdapat juga kelebihan dan kekurangan sequential search. Kelebihannya yaitu sangat mudah diimplementasikan, tidak butuh data terurut, cocok untuk dataset kecil. Nah, kekurangannya itu kurang efisien untuk data besar, harus mengecek semua elemen satu persatu. Nah, selanjutnya itu ada apa sih itu binary search? Yang kedua, binary search adalah algoritma pencarian efisien yang bekerja dengan membagi dua bagian yaitu array yang terurut, membandingkan elemen tengah dengan elemen yang dicari. Langkah-langkah binary search. Ambil elemen tengah, contoh 25, bandingkan. Kalau sama, maka nilai tersebut akan ketemu. Kalau nilai yang dicari kurang dari nilai tengah, maka cari ke kiri. Nah, kalau nilai yang dicari lebih dari nilai tengah, maka cari ke kanan. Itu salah satu penerapannya. Ulangi proses sampai ditemukan atau habis, atau akan menampilkan tidak ditemukan untuk kondisi yang nilai dicari tidak ada dalam array list. Contoh penerapan dalam binary search, cari angka 30. Nah, dalam data itu disebutkan angkanya. Nah, tengah 25, bukan sesuai yang dicari. Jika nilai 30 lebih dari 25, maka cari ke kanan. Dan jika nilai 30 kurang dari 35, maka cari ke kiri. Sampai nilai itu ketemu, yaitu 30. Nah, karakteristik binary search itu ada juga fitur dan penjelasannya. Data harus urut. Cara kerja itu sama dengan bagi dua terus-menerus. Kecepatan cocok untuk log n, penerapan cocok untuk data besar dan juga terurut. Kelebihan dan kekurangan binary search. Kelebihan cepat sama dengan hemat waktu, cocok untuk data besar. Dan kekurangannya itu harus datanya terurut, lebih kompleks dibanding linear search. Perbandingan binary vs sequential search. Aspek sequential search tidak perlu data terurut, kinerja lambat, mudah, dan juga kecil. Binary search harus terurut, cepat,
perlu pemahaman lebih, data besar, dan juga terurut. Kesimpulannya, sequential search cocok untuk data kecil dan tidak terurut. Tampilan juga sangat sederhana. Binary search cocok untuk data besar dan juga terurut, lebih cepat dan juga lebih efisien. Selanjutnya yaitu kita ke implementasinya langsung, yaitu kita run. Ini untuk array angka ya. Nah, kita masukkan angka yang ingin kita cari dalam array listnya. Misal kita cari 25. Nah, ini angka 25 itu ditemukan di indeks ketiga ya, karena cara menghitungnya binary search itu dimulai dari angka 0. 5 itu kita anggap 0, dan 12 itu dianggap 1, 7 itu 2, dan 25 itu ketiga. Nah, jadi angka 25 itu ditemukan di indeks ketiga. Apakah ingin mencari yang lain? No. Lalu kita lanjut ke implementasi array daftarnya string ya. Kita run. Oke, daftar buah itu apel, jeruk, pisang, dan juga mangga. Kita masukkan jeruk. Nah, maka buah jeruk itu ditemukan di indeks pertama karena dimulai dari angka 0 menghitungnya. 0, 1, 2, dan juga 3. Itu untuk sequential search. Dan selanjutnya itu ada binary search. Binary search itu kita coba run, masukkan nama buah yang ingin dicari, jeruk. Nah, itu buah jeruk ditemukan pada indeks kedua. Sama dalam penghitungannya, cuman bedanya dalam binary search ini semua nilai yang kita masukkan ke dalam array itu, nilai dalam array itu harus secara urut gitu. Nah, itu kita lihat kodenya di sini. Buah, apel, durian, jeruk, mangga, dan pisang. Itu harus urut sesuai huruf abjad depannya. Nah, dengan bagaimana kita mengurutkan agar nilai itu meskipun acak tapi tetap urut gitu. Ini mohon maaf, apel, durian, jeruk, mangga, dan pisang pasti harus urut ya. Nah, itu menggunakan sorting atau dapat dipastikan data itu terurut. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan juga saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.